Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada pernyataan terbaru dari M. Kodari ya, tentang Pilgub di DKI Jakarta yang Golkar dan Kim akan mengusung Ridwan Kamil ya kan untuk maju. Dan menurut M. Kodari, Anies dan Ahok bisa kehilangan kesempatan karena parpol-parpol lain bakal mendukung Ridwan Kamil dan Kim ya kan. Ya menurut M. Kodari, Ridwan Kamil akan menghadapi kota kosong ya kan, kecuali Anies dan Pak Ahok bergabung, tapi itu menurut M. Kodari cukup berat karena sistem atau ideologi mereka itu berbeda sekali. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat yang saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Sebenarnya alasan Golkar akhirnya menunjuk Deddy Mulyadi untuk bersaing di Pilgub Jabar dibandingkan nama Ridwan Kamil yang jelas-jelas surveinya itu lebih tinggi. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Kodari? Ya, kita tahu dalam pemilihan calon dalam pilkada itu ada dua variabel ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu adalah hasil survei, garis miring peluang menang. Tapi juga ada pertimbangan kualitatif yang terkait dengan variabel-variabel atau kebutuhan-kebutuhan politik lainnya. Misalnya dalam kerangka menunjukkan loyalitas Partai Golkar kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan datang, dan dalam kerangka memperkuat posisi Golkar dalam kabinet yang akan datang, maka kemudian Golkar mengalah kepada Partai Gerindra. Kita tahu bahwa Jawa Barat selama bertahun-tahun telah menjadi basis suara bagi Pak Prabowo, dan tentu saya potong sampai situ, mohon maaf karena kita harus jeda dulu ya? Bang Kodari, mohon maaf saya harus potong karena kita harus jeda azan terlebih dahulu. Kodari melanjutkan tadi sebelum jeda Bang Kodari terkait dengan aspek kualitatif dan juga kuantitatif ini, apakah memang Golkar harus mengesampingkan aspek kuantitatif itu demi Kim ini agar tetap solid begitu? Menurut Anda seperti apa, Bang Kodari? Ya, Kim lebih khususnya Pak Prabowo Subianto ya. Kembali saya lanjutkan bahwa bertahun-tahun Jawa Barat itu adalah posisi basisnya Pak Prabowo, dan tentu lebih mudah mempertahankan basis ini di 2024 yang akan datang apabila gubernurnya adalah dari kader Gerindra yang notabene adalah Deddy Mulyadi. Nah, di sisi yang lain sebetulnya ini juga bukan berarti zero sum game ya. Tetap ada peluang misalnya nanti untuk wakilnya Deddy Mulyadi adalah kandidat dari Partai Golkar misalnya begitu, sebagai sebuah jalan tengah bagi Ridwan Kamil yang jalan ke Jakarta. Di sisi yang lain bagi Golkar sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang istilahnya apa ya, mendung dan total hujan gitu, karena Ridwan Kamil walaupun surveinya masih posisi nomor 3 di Jakarta, tetapi peluang menangnya tetap ada dengan pengalaman dia sebagai wali kota 1 kali, gubernur Jawa Barat 1 kali, dan bukan mustahil juga bahwa nanti dia akan bisa lolos ke putaran kedua kalau 3 paslon, atau bahkan berpotensi untuk mengalahkan Anies Baswedan kalau 1 putaran saja atau cuma 2 paslon, karena kita tahu bahwa di Pilpres 2024 kemarin notabene Anies kalah ya dengan pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Dan bukan mustahil juga ada variabel yang ketiga di sini, yaitu kompromi politik atau rekonsiliasi politik terhadap dinamika yang terjadi di Banten. Pada hari ini kan seolah-olah Kim itu punya jalan berbeda. Golkar mengajukan Airin, lalu kemudian Gerindra mengajukan Andra Soni. Kalau kemudian 2 paslon ini tetap bertarung, maka kemudian ya ini adalah jalan rekonsiliasi gitu, mengobati luka yang sempat katakanlah terjadi di Banten. Bahkan bukan tertutup kemungkinan juga bahwa pasangan Airin dan Andra Soni itu juga tetap masih bisa terjadi, walaupun Andra Soni pada hari ini sudah dideklarasikan berpasangan dengan Dimyati Natakusuma gitu. Jadi kemungkinan yang kedua ini tentu lebih kecil, tetapi ya sekali lagi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya. Sejauh belum didaftarkan maka semua situasi itu masih bisa terjadi. Jadi saya kira 3 variabel itu yang membuat kemudian Partai Golkar akhirnya dalam tanda kutip ya menyerahkan Jawa Barat kepada Deddy Mulyadi dan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Ya, tapi ini tentunya kalau kita bicara Pilkada Jakarta, tentu persaingannya akan sangat ketat begitu ya, Bang Kodari. Sebelumnya bahkan juga sudah muncul baliho-baliho di Jakarta terkait dengan sinyal kuat dari Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi akhirnya hingga saat ini Golkar mantap memilih nama Ridwan Kamil. Apakah hanya sekedar kompromi politik atau seperti apa, Bang Kodari? Mana yang lebih kuat sebenarnya nih? Ya, saya pernah mengeluarkan istilah bahwa kalau bicara Pilkada Jakarta, maka kita ibaratnya menyaksikan kolam ikan hiu ya, karena yang bertarung di sana adalah nama-nama besar, orang-orang yang pernah menjabat, kemudian punya elektabilitas tinggi dan punya pengalaman yang sudah cukup panjang. Anies Baswedan walau bagaimanapun adalah mantan calon presiden, lalu dia adalah petahana gubernur, kemudian Ahok juga pernah jadi gubernur, sebelumnya wakil gubernur, dan Ridwan Kamil seperti sudah saya sampaikan tadi, dia sendiri juga tidak bisa dianggap enteng, walaupun tidak pernah memimpin di Jakarta, tetapi dia bahkan pengalamannya sudah 2 kali menjadi kepala daerah, dan dalam konteks itu bisa kita katakan bahwa sebetulnya 3 orang ini sama-sama menarik karena mereka sama-sama punya pengalaman teknis dalam menjalankan pemerintahan. Jadi saya percaya bahwa untuk bisa bertarung dengan baik di Jakarta, seseorang itu harus punya pengalaman yang cukup panjang dalam pemerintahan sehingga tahu seluk-beluk bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana permasalahan yang ada bisa dicarikan solusinya. Dan dalam konteks itu Ridwan Kamil adalah calon terbaik dari koalisi Indonesia Maju ketimbang nama lain-lainnya gitu ya. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa ditarik ke Jakarta, tetap di Jawa Barat gitu. Tapi dari awal saya sudah melihat iming-iming itu sesuatu yang sulit terwujud. Karena kalau kita ingat munculnya Yusuf Hamka atau Babah Alun ini itu ketika dipasangkan dengan Kaisang sebagai calon gubernur. Nah, kita tahu bahwa komposisi kursi di Jakarta Golkar cuma punya 10, kemudian PSI cuma 8, kalau digabung 18, sementara syaratnya adalah 22. Jadi dari awal sebetulnya paslon Kaisang dengan Babah Alun ini adalah pasangan yang tidak mungkin untuk terwujud gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara variabel elektabilitas dan yang lain-lain yang notabene sudah kita ketahui semua berdasarkan hasil survei bahwa berat untuk bisa melawan Anies dan melawan Ahok. Nah, satu-satunya dari koalisi Indonesia Maju pada hari ini yang bisa ditandingkan ya di gelanggang Pilkada Jakarta adalah Ridwan Kamil. Saya kira kebutuhan untuk mengajukan calon yang pilih tanding atau layak tanding di Jakarta itu mengerucut kepada nama Ridwan Kamil, dan itu juga menjadi mutual understanding bagi semua partai politik. Mereka juga tahu kalau mengajukan nama-nama yang lain, PAN misalnya mau mengajukan nama Eko Patrio berat, mau mengajukan nama Arya Bima mau dibawa dari Bogor ke Jakarta berat ya. Gerindra juga nggak punya tokoh yang bersaing, bahkan mantan wakil gubernur mereka Ahmad Riza Patria itu bahkan digeser ke Tangerang Selatan untuk jadi calon bupati gitu, calon wali kota. Jadi kita melihat bahwa memang pada hari ini Ridwan Kamil adalah pilihan yang terbaik sebagai gladiator dari koalisi Indonesia Maju plus barangkali ya untuk bertarung di Pilkada Jakarta yang sangat-sangat penting. Jadi nggak bisa mengajukan sembarang orang, dan pasti koalisi Indonesia Maju tidak mau kalah di panggung yang sedemikian penting seperti Jakarta. Demikian analisa saya. Tidak hanya koalisi Indonesia Maju, tapi sekarang sudah ada wacana, sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Ada wacana Kim Plus. Nah, plusnya ini menurut Anda siapa saja ini yang akan bergabung masuk ke Kim ini, Bang Kodari? Iya, pada hari ini yang belum punya jagoan kan kelihatannya cuma PKB gitu. Jadi PKB awalnya mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan berposisi untuk mengambil wakil gubernur, katakanlah untuk Ida Fauzia. Tetapi posisi itu kan sudah dalam tanda kutip diserobot oleh PKS dengan Sohibul Iman, dan kemudian belakangan Nasdem mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Jadi koalisi dari Nasdem dan PKS pada hari ini sudah memenuhi persyaratan, dan dalam konteks itu maka PKB menjadi roh gentayangan ya dalam konteks koalisi Anies Baswedan, dan pada titik itu mereka cuma punya 2 pilihan.
pertama bergabung dengan calonnya dari PDI, yang kedua bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Nah, bergabung dengan calon dari PDI juga tidak mudah, karena siapa calonnya? Andika Perkasa, surveinya kecil. Tri Risma hari ini sama juga. Satu-satunya kader partai PDI Perjuangan yang besar pada hari ini Ahok. Tetapi kita semua tahu bahwa Ahok punya problematika tersendiri berkaitan dengan pilkada yang lalu tahun 2017. Jadi mungkin PKB juga mempertimbangkan dengan sangat hati-hati untuk mendukung Ahok karena risiko-risiko politik yang sangat-sangat besar gitu. Dan pada titik itu dengan masuknya Ridwan Kamil, saya kira menjadi menarik bagi PKB untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju sehingga menjadi koalisi Indonesia Maju Plus, ya, mengingat bahwa problematikanya Ridwan Kamil tidak sebesar Ahok, dan kalau Ahok tidak ada mungkin suaranya diharapkan lari ke Ridwan Kamil, dan karena itu berpeluang menang melawan Anies Baswedan. Dan jangan dilupakan juga sebetulnya bahwa hubungan antara Ridwan Kamil dengan PKB itu bukan hubungan yang baru. Pada saat Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat 5 atau 6 tahun yang lalu, partai pendukungnya salah satunya adalah PKB. Jadi sebetulnya PKB dengan Ridwan Kamil itu udah kenal cukup lama, dan itu bisa menjadi pintu atau jembatan sekaligus legitimasi bagi PKB untuk mendukung Ridwan Kamil dalam pilkada di Jakarta. Apakah Kim Plus ini dibentuk agar memang membuka jalan satu poros di pilkada Jakarta, Bang Kodari? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Per hari ini saya masih melihat dua poros ya, antara Anies Baswedan berhadapan dengan Ridwan Kamil. Tidak tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti salah satu dari pengusung Anies Baswedan berpindah ke koalisi Indonesia Maju, entah itu adalah Nasdem atau itu PKS ya, kemungkinan lebih besar barangkali dari Nasdem untuk bergabung. Dan sekali lagi itu tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi yang sedang dibangun. Bicara pemerintahan di tingkat nasional 2024-2029 ya. Pada hari ini saya melihat potensinya Kim ini menjadi Kim plus ya. Plusnya itu di mana? Satu ada PKB, dua ada Nasdem gitu. Jadi pada saat kita bicara mengenai konstelasi pilkada, sebetulnya pada saat yang bersamaan kita tidak bisa melepaskan sepenuhnya konstelasi di tingkat nasional, khususnya untuk tingkat provinsi dan wilayah-wilayah yang strategis seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan seterusnya. Mungkin kalau provinsi-provinsi yang penduduknya lebih kecil, posisi di luar Jawa misalnya, atau kabupaten kota, konstelasi nasional itu tidak terlalu terkait. Ibaratnya silahkan jalan masing-masing. Tetapi kalau bicara daerah-daerah yang sangat penting, koalisi Indonesia Maju menurut saya mengupayakan sebuah situasi untuk tetap bisa berkoalisi, berkonsolidasi, dan melakukan harmonisasi satu dengan yang lain. Karena mereka pasti berpikir dan melihat bahwa Pak Prabowo berkepentingan agar ada linearitas ya, atau vertikalitas komando dalam pemerintahan yang akan datang dari tingkat pusat ke tingkat daerah gitu. Coba bayangkan kalau misalnya nanti gubernur Jakarta misalnya oposisi ya terhadap Pak Prabowo misalnya, tentu akan kesulitan untuk melakukan sinkronisasi, apalagi kalau ada elemen-elemen personal di masa lalu. Misalnya Pak Anies pernah memberikan skor 11 dari 100 misalnya kepada Pak Prabowo. Itu mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang sudahlah, merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan bagian dari dinamika di Pilpres. Tetapi mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang cukup membekas dan bisa mempengaruhi pola-pola komunikasi dan hubungan politik ke depan. Dan menurut saya itu juga harus diperhitungkan. Saya termasuk orang yang menganggap hal-hal semacam itu juga harus kita anggap penting ya, dan bisa mempengaruhi komunikasi dan koordinasi pemerintahan. Jadi Anda masih berpendapat peluang satu poros hingga saat ini masih sangat kecil untuk Pilkada Jakarta begitu ya, Bang Kodari? Artinya memang peluang kecenderungannya Kecenderungannya menurut saya lebih kecil ya. Kalau kita bicara angka persentase ya, kemungkinan itu di bawah 50%, di atas 50% lebih kepada dua paslon. Tetapi sekali lagi ini kembali kepada saya kira kata kuncinya adalah Partai Nasdem. Kenapa? Kita sudah melihat kemungkinan bahwa Partai Nasdem akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sementara untuk PKS sinyal itu jauh lebih redup. Memang
ada saja kemungkinan PKS bergabung dengan PDI Perjuangan, tetapi kemudian PDI Perjuangan kan akan punya problem ideologis juga dan psikologis juga sebetulnya untuk mengusung Anies, karena mengingat kembali luka-luka yang terjadi pada pilkada tahun 2017 yang lalu itu. Ya, jadi kalaupun misalnya PKS nanti mau bergabung dengan PDI, jangan-jangan PDI mengatakan oke gabung, tapi calonnya Ahok. Nah nanti kembalikan dalam situasi itu yang akan mengalami problem ideologis dan psikologis barangkali adalah PKS kepada Ahok, karena merasa dia adalah penista agama dan yang lain-lain gitu. Jadi sebetulnya di atas kertas secara matematika, kalau Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, tetap ada ruang bagi satu kandidat lagi kalau PDI dan PKS berkoalisi. Tetapi calonnya PKS problematik bagi PDI, calonnya PDI problematik bagi PKS, dan pada titik itu ya bukan mustahil akhirnya tidak ada yang mengalah dan akhirnya ya bisa berhadapan dengan kotak kosong. Karena apa? Karena PDI tidak bisa mengajukan calon, PKS tidak bisa mengajukan calon, dan akhirnya Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengajukan calon berhadapan dengan kotak kosong. Baik, jika Kim Plus menghadapi kotak kosong, ini peluangnya lebih besar mana, Bang Kodari, menurut Anda? Saya belum berpikir sampai sana ya, karena per hari ini itu adalah skenario yang least possible, yang paling tidak mungkin terjadi kalau menurut saya. Tetapi kalau melihat pengalaman pengalaman Ridwan Kamil sebagai kepala daerah, kemudian kebetulan juga dia adalah tetangga Jakarta, lalu dia sendiri juga orang yang punya latar belakang ilmu arsitektur dan menguasai katakanlah manajemen tata kota, dan dia juga punya kekuatan di media sosial. Saya kira dia punya kemampuan untuk mempenetrasi dan mempengaruhi masyarakat Jakarta untuk bisa percaya kepada kemampuan dia untuk bisa memperbaiki Jakarta dan membuat Jakarta menjadi lebih baik. Paling tidak Ridwan Kamil bisa menunjukkan problem-problem yang ada di Jakarta dan solusi-solusi yang dia siapkan untuk mengatasi hal tersebut. Dan dalam konteks itu kelihatannya Ridwan Kamil punya peluang untuk lebih mungkin dipilih ketimbang kotak kosong. Jadi Ridwan Kamil bisa punya peluang menang jika berhadapan dengan kotak kosong. Oh, itu dia videonya ya, cukup menarik sekali tentang pembahasan DKI Jakarta dan Jawa Barat ya. Ya, kita tahu Golkar mendukung Deddy Mulyadi untuk maju di Jawa Barat. Ya, karena menurut M. Kodari, ya itu basis Gerindra ya, karena itulah mendukung Deddy Mulyadi. Dan Ridwan Kamil maju ke DKI Jakarta, yaitu strategi yang bagus ya kan. Wah, gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.